di part ini si Ikrimah tuh ngelihat dengan jelas si perempuan ini tuh mukanya, dia cantik, mukanya emang cantik, tapi cuma sebelah doang. Sebelum kerasukan itu dia tuh lihat sosok perempuan yang dilihat Ikrimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BSP. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga juga aktivitasnya berkah dan akhirnya ketemu sama aku lagi. Terima kasih loh ya buat kalian semua yang pastinya selalu setia dan update untuk nonton semua video-video di channel BSP Radio. Nah, buat kalian yang baru aja ketemu sama video ini, kenalin aku Vina Mariana dan aku bakalan kasih kisah-kisah horor di channel BSP Radio. Jadi, sebelum kita masuk ke ceritanya seperti biasa ya, thanks buat yang udah subscribe, yang belum silahkan subscribe dan jangan lupa nyalain juga tombol loncengnya supaya kalian tahu setiap kali upload video-video terbaru dari BSP Radio Channel. Jadi, Sob, ini adalah kisah yang dikirimkan oleh Ikrimah. Sebenarnya kisah ini udah terjadi dari lama ya. Kisah ini tuh udah dari tahun 2008. Jadi, ya 10 tahun lebih lah ya. Nah, for your information, Ikrimah ini emang agak sensitif anaknya ya. Tapi aku nggak bisa jelasin dia asal mana, pokoknya dia asal Jawa Tengah. Dan dia ini seperti yang aku udah bilang tadi agak sensitif, dia bisa ngelihat hal-hal yang kita pada umumnya nggak bisa lihat gitu ya. Dan dia ini ceritain awal mula dia ngelihat hal tersebut, ngelihat sesuatu gitu. Waktu itu di tahun 2008 Ikrimah ini masih kelas 4 SD. Nah, umumnya anak-anak kelas 4 SD ini kan pastinya enjoy, have fun. Nah, kalian juga pasti ngerasain kan sebagai anak-anak generasi 90-an yang dimana gadget belum seramai sekarang, ya kan? Ikrimah pun sama, ya anaknya juga ceria gitu ya. Menurut si Ikrimah ini dia ceritain ya emang dia anaknya ceria, suka jalan-jalan ke sana kemari gitu. Nah, Ikrimah ini ya sama kayak anak-anak pada umumnya. Dia sekolah, ya dia ngaji gitu. Nah, ngaji ini kan macam-macam ya. Ada yang ngajinya sore, ada yang ngajinya habis maghrib. Ini kalau dari cerita Ikrimah, dia itu kebetulan kalau ngaji itu habis maghrib. Nah, ngajinya ini di musola. Nah, cerita ini berawal dari sini nih, Sob. Jadi pas waktu itu malam itu ya udah Ikrimah tuh berangkat aja gitu ngaji kayak hari-hari biasanya lah gitu kan. Dia datang ke musola gitu. Tapi entah kenapa pada malam hari itu tuh ada sesuatu yang berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Yaitu apa? Yaitu tumbenan banget nih si Ikrimah kecil ini ya. Apa ya? Dia tuh dapat urutan tuh paling terakhir. Nah, ini kan menurut Ikrimah nih dia tuh cerita kalau misalkan dia tuh seringnya dapetnya awal-awal gitu atau tengah-tengah lah, nggak pernah terakhir banget ya kan. Nah, pada malam hari itu tuh dia dapetnya terakhir, Sob. Nah, ya udah karena dia terakhir ya udah dong. Dia itu nunggulah. Nah, sebelumnya aku ceritain dulu nih ya layout dari musola ini. Nah, musola ini itu terletak satu komplek sama sebuah rumah. Nah, aku gambarin gini ya. Misalnya nih, ini bangunan musola, terus di tengah-tengahnya ini ada gerbang. Nah, di sini ini ada rumah warga. Nah, kebayang ya. Ini musola, ini gerbang, ini rumah warga. Nah, gerbangnya ini, gerbangnya tuh bercelah gitu loh. Kayak ada celah-celahnya tuh kecil-kecil gitu, celahnya. Tapi celahnya ini cukup lebar kalau untuk dilewatin sama anak kecil. Kebayang ya? Jadi bangunannya tapi pakai tembok, bukan pakai gerbang gitu loh. Ini misalnya ini gerbang kayak gini. Nah, di tengah-tengahnya ada pintu. Pintunya ini ya yang menghubungkan si musola ini sama rumah ini. Kebayang ya? Jadi rumah, terus gerbangnya pakai tembok, terus ini si musolanya. Nah, posisinya waktu itu ini musola. Nah, si Ikrimah ini duduk di sini. Di dalam musola ini dia lagi ngantri untuk ngaji juz amma.
Ngantri dong karena dia dapatnya yang terakhir kan. Duduklah dia. Kebetulan si Ikrimah ini duduknya posisinya dia tuh menghadap ke gerbang ini, menghadap ke rumah gitu. Jadi dia bisa lihat nih celah-celah dari gerbangnya ini, gerbang temboknya ini, sama dia lihat rumahnya gitu. Ya Ikrimah gambarin di rumahnya itu ya ada taman-taman kecil gitu lah. Ya namanya orang kan kalau nunggu kan pasti agak sedikit ngantuk gitu kan ya, nunggu sambil ngelamun. Nah pas waktu dia ngeliatin itu tuh disenggol nih sama temennya. Nah temennya kita sebut aja namanya Kak Ika ya gitu. Nah si Kak Ika ini ngomong sama Ikrimah gitu kan. Jangan ngelamun lah. Apaan maghrib-maghrib gini ngelamun gitu. Terus si Ikrimah ya agak tersentak kaget gitu kan ya. Enggak Kak gitu. Itu tuh lagi ngeliatin ke sana, aku nggak ngelamun kok ngeliatin ke sana agak gelap ya. Tapi kok juga agak terang gitu. Kata Ikrimah gitu. Terus ya udahlah. Abis itu udah nih, ya udah abis itu mereka Ikrimah udah nggak ngelamun lagi, si Kak Ika ya udah gitu ngobrol gitu sama yang nunggu yang lain gitu kan karena mau jatahnya maju ngaji ke ustadznya gitu. Nah ini nih sob, Ikrimah nih walaupun udah dibilangin emang agak bandel dia ya, dibilangin untuk nggak ngelamun gitu. Ya namanya mungkin emang pas lagi apes aja kali ya. Pas dia tuh ngelanjutin ngeliatin dan dia tuh makin fokus ke arah rumah ini gitu. Rumah ini yang otomatis dia ngeliat gerbang yang celah itu dong, ya nggak sih? Nah tiba-tiba, aduh merinding, aku beneran merinding ya. Jadi ketika dia ngeliat ke situ, tiba-tiba ini kan gerbang nih, gini gerbang ya, gerbang pintu. Dari sudut sini nih, dia tuh ngelihat ada sosok wanita, perempuan pakai baju putih terus rambutnya panjang. Aduh, yes, dia ngelihat itu terus, ya namanya anak kecil mungkin dia nggak begitu ngeh ya gitu, nggak terlalu takut, dia malah penasaran nih si Ikrimah nih, itu apaan ya gitu. Diliatin, dan perempuan ini tahu nggak? Dia jalan dong. Tapi kata Ikrimah tuh dia bukan jalan kayak, orang kan jalan pasti ada langkahnya gini ya, kayak ya pasti body language-nya gitu kan. Nah si perempuan berbaju putih ini tuh apa ya? Nggak kelihatan ketika kayak dia ngelangkah gitu. Katanya tuh jalannya tuh pelan banget, kayak pelan gitu, kayak ya seakan-akan kayak dia tuh melayang gitu. Dan tahu nggak part yang paling serem apa? Di part ini si Ikrimah tuh ngelihat dengan jelas si perempuan ini tuh mukanya, dia cantik, mukanya emang cantik, tapi cuma sebelah doang. Yang sebelah tuh katanya, mohon maaf ya, kayak busuk, kayak rusak. Bayangin coba, aduh aku merinding banget. Bayangin kalian anak seusia itu ngelihat sosok kayak gini gitu. Kayak, tapi Ikrimah bukannya kabur, tapi dia tetap ngeliatin gitu, ngeliatin si perempuan ini. Jadi posisi perempuan ini tuh badannya tuh kayak ya melayang jalan, tapi mukanya nengok gini ke arah Ikrimah. Kayak jadi dia jalan nih ke depan, tapi mukanya nengok gini. Ya ampun, dan si Ikrimah tuh ngeliatin terus si sosok ini gitu. Saking dia tuh penasaran kayak bener nggak ya yang dia lihat gitu, serius nggak ya gitu. Dia tuh manggil si Kak Ika ini, si temennya kayak, Kak Ika gitu, lihat nggak itu ada apa sih di sana, lihat nggak di sana ada apa gitu. Terus si Kak Ika tuh langsung kayak, iya apaan sih, udah orang nggak ada apa-apa, udah, nggak usah diliatin gitu. Abis ini kamu ngaji, abis ini giliran kamu gitu. Udah gitu kayak, yaudah gitu. Dan short story, udahlah kelar. Apa yang Ikrimah lihat itu, dia ngaji, dia pulang. Tapi ya namanya ngelihat sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya, kayak kalian deh sob bayangin lihat kayak gitu. Aku mah kabur kali ya, atau kalau nggak nangis kali ya, kayak ke ustadznya atau gimana gitu. Tapi Ikrimah enggak, karena mungkin ya namanya anak usia segitu, bayangin aja ya supaya kayak mungkin di prosesnya otaknya itu apa ya gitu kan. Dan semalaman tuh
si Ikrimah nih kepikiran terus sama si sosok ini deh, kayak aku halu nggak ya gitu, ya apa ya, kayak aku tuh salah lihat atau gimana gitu. Semalaman dia mikirin hal ini, ya udah, bahkan sampai ketika dia mau berangkat sekolah tuh dia kebayang-bayang loh sama sosok ini. Ya aku aja ya Sob ya, jujur aku nggak ngalamin, amit-amit jauh bayi jangan sampai ya. Aku aja kebayang-bayang loh ketika aku mau ceritain ini ke kalian, itu epic banget sumpah, kayak kalau aku nggak tahu mungkin aku langsung nangis gitu kan. Oke, tapi kejadian ini tuh nggak hanya selesai udah di itu aja, nggak hanya selesai di Ikrimah, nggak. Jadi Sob, setelah Ikrimah itu berangkat sekolah, nah karena emang basicnya keluarga Ikrimah ini religius ya, dia sekolah pun di lingkungan yang religius gitu. Jadi ketika dia berangkat ya ada tuh yang namanya ngaji pagi, doa-doa pagi gitu. Jadi ya udah pas waktu doa-doa pagi ini kejadiannya tuh pas jam 7. Jadi sebelum jam pelajaran. Tiba-tiba tuh rame nih, anak-anak pada lari-larian gitu. Ada ini, ada ini, ada ini. Terus ada yang teriak-teriak gitu. Ketika pada lari-larian, ternyata ada anak yang kesurupan. FYI ya, for your information aja, posisi kelas si anak yang kesurupan ini juga di dekat musola ini. Jadi emang musola ini tuh ya sekolah dan musola ini itu emang di dalam perumahan gitu. Jadi wajar lah ya kalau deket-deket. Nah posisi anak yang kesurupan ini posisinya ya kelasnya di deket si musola ini gitu. Nah itu kan kejadian jam 7 pagi karena anak-anak diusir, ya udah Ikrimah tuh ngejalanin pelajaran demi pelajaran gitu. Tapi pas agak sedikit siang gitu ya mungkin menuju jam istirahat lah, ada salah satu guru pelajarannya Ikrimah tuh masuk gitu. Nah si guru ini akhirnya cerita di kelas itu kalau ternyata si anak yang kesurupan ini ketika sudah disadarkan, ketika tenang dia nih cerita. Otomatis ditanyain dong kenapa kok bisa teriak-teriak, kenapa kok bisa sampai kerasukan gitu kan. Ternyata dia cerita sebelum kerasukan itu dia tuh lihat sosok perempuan yang dilihat Ikrimah. Perempuan dengan baju putih, separuh wajahnya cantik, separuhnya busuk. Aduh, aku kenapa merinding ya kalau ngomongin sosok ini. Ya, jadi si anak ini ngelihat sosok itu dan tiba-tiba udah gelap. Dia udah gelap, nggak ingat apa-apa. Ternyata dia kerasukan dan kerasukannya sampai teriak-teriak gitu kan. Nah, ngedenger cerita ini, Ikrimah makin, wah itu sosok yang aku lihat semalam. Ya nggak? Kayak dia pasti kayak, oh ini sosok yang aku lihat semalam, itu yang ada di pikiran Ikrimah, bener kan? Dia tuh kayak mengkonfirmasi kayak, bener kan aku tuh nggak halu, aku lihat, ternyata dia juga lihat gitu. Nah, tapi di sini keren juga ya si Ikrimah tuh sampai, maksudnya berarti imannya bagus ya, nggak sampai kerasukan kan? Ini sampai kerasukan, bayangin kalau si Ikrimah ini yang kerasukan, aduh Ikrimah sehat-sehat terus ya, pokoknya buat kamu ya, kamu kuat, pokoknya keren banget deh kamu. Oke, lanjut lagi. Karena si Ikrimah ini ngedenger dari gurunya, udah dong, ya udah kelas selesai, pulang gitu. Tapi sebelum pulang si Ikrimah ini nemuin si guru yang cerita ini. Dia ngomong sama si gurunya ini kayak, Pak, saya juga lihat loh sosok perempuan yang diceritain sama si yang kesurupan ini gitu. Si Ikrimah ceritalah apa yang dialami Ikrimah malam waktu dia ngantri mau ngaji juz sama itu gitu. Terus ya udah si gurunya ya gimana ya, kayak ya mau gimana juga gitu, gurunya cuman ngasih tahu ke Ikrimah, ya udah jangan terlalu diinget-inget lagi, yang penting kamu banyakin doa aja gitu ya. Iya emang kayak gitu ya Sob ya, pokoknya kita kan nggak bisa ngendaliin kan, kita mau dikasih anugerah seperti Ikrimah ini bisa lihat ataupun enggak, atau kata orang ketika kita lagi apes mah bisa aja kan kita ngelihat sosok-sosok kayak gitu. Tapi kembali lagi bahwasanya ya segala sesuatunya kita cuman kembaliin lagi ke Allah, kita cuman bisa doa gitu. Makanya ya apa yang kita bisa dapat dari kisah yang Ikrimah share ini, pastinya dimanapun kita berada jangan lupa selalu berdoa, jangan lupa selalu yakin bahwa Allah tuh ngelindungin kita gitu ya. Gimana ceritanya Sob? Keren banget kan? Epic sih. Maksud aku biasanya kan orang tuh kalau cerita gitu ya, yang horor-horor gitu, ngelihat mas sekelebat atau enggak loh, ini Ikrimah loh pas waktu dia kelas 4 SD, literally kelas 4 SD dia ngelihat sosok itu.
maksudnya ngapain juga sih ya Mbaknya tuh nengok gitu sampai ngeliatin mukanya gitu. Aduh, aku udah lemes banget deh ya. Untung aku hari ini juga syuting ada yang nemenin ya. Kalau nggak aku takut kali ya. By the way, thanks banget buat kamu Ikrimah, kamu keren. Jangan lupa nanti bagi-bagi cerita lagi ya. Karena katanya ya Ikrimah masih punya beberapa cerita, ini hanya salah satu yang mungkin memorable banget buat dia gitu kan. Yang benar-benar bikin merinding, aku aja merinding beneran selama, apalagi kalau aku ceritain pas tadi dia lihat itu loh. Oke, segini aja dulu videonya, thanks banget. Buat kalian yang udah dengerin ceritanya dari awal sampai sekarang ya, thanks banget loh buat kalian. Dan buat kalian yang punya cerita horor juga, yang epic juga, yang keren juga, jangan lupa share. Nanti akan ada alamat email ya di bawah, dicek aja. Kamu bisa kirim ke alamat email itu, silahkan kamu tulis ya. Nanti ceritanya bakalan aku share dan bakal aku ceritakan kembali kepada Sobat BSP supaya kita merinding bareng. Ya nggak sih? Thanks banget buat Sobat BSP sekali lagi. Buat kalian yang baru ketemu sama channel ini, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian tahu setiap kali channel ini upload video. Thank you. Oh iya, aku mau disclaimer dulu. Percaya nggak percaya, itu kembali lagi kepada kalian. Vina Mariana pamit, bye!